Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Ahmad Fikirawan. Seperti biasa, di channel ini akan membahas beberapa informasi dan tips-tips menarik berkaitan dengan administrasi ataupun hal-hal yang bersifat hubungannya dengan keguruan. Baik, pada kesempatan kali ini di sini akan saya bahas terkait EMIS kembali ya, terkait update EMIS terbaru, baik itu LPQ, Madrasah Diniyah, atau mungkin lembaga-lembaga semacamnya yang menggunakan EMIS ini. Nah, khusus pada pembahasan video kali ini, di sini saya akan membahas terkait dengan beberapa masalah yang sering sekali banyak teman-teman operator tanyakan, terutama kaitannya dengan ini. Jadi yang terbaru, banyak sekali ketika cek EMIS-nya tidak bisa langsung download BAT dikarenakan ada dua hal yang berwarna merah, yaitu di izin operasional dan data santri atau siswa. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Karena kalau tidak dibuat valid, tidak berwarna hijau, maka tidak bisa dicetak. Nah, ini akan kita bahas. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, bagaimana sih cara membuat valid data santri dan siswa? Banyak yang begini, yang mengatakan saya sudah cek beberapa kali, bahkan saya sudah betul-betul teliti, sudah saya benerin, tapi kenapa kok masih merah saja? Masalahnya di mana? Jadi masalahnya begini teman-teman. Sebenarnya memang itu awalnya juga terjadi pada diri saya pribadi ketika sudah saya lihat di dashboard terutama ya. Jadi seakan-akan siswa aktifnya udah bener nih. Sudah saya input semuanya, data siswa baru ataupun data siswa lama sudah saya naikkan ke jenjangnya, tapi kenapa kok belum bisa? Ternyata masalahnya ada di sini teman-teman. Jadi kita klik ya di kesiswaan, kita lihat di data siswa. Nah, kita tunggu di sini data siswa sampai muncul nama siswa-siswa kita. Jadi biasanya itu kan memang urutan siswa itu seperti biasa tampilannya berurutan dari abjad ya. Jadi dari yang awalan A sampai ke awalan Z di sini, sampai awalan Z. Jadi di situ tumpang tindih itu yang dari kelas. Nah, itu tidak masalah teman-teman, tidak usah merisaukan tentang masalah itu. Kita tunggu ya, memang agak lama karena kondisi di sini sinyal lagi kurang bersahabat karena kondisi hujan juga ya teman-teman ya. Coba saya refresh kembali. Mohon sabar menunggu. Nah, kita cek lagi. Nah, baik. Nih, data siswa sudah mulai muncul. Ya, ini masih berputar-putar teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi di sini teman-teman cek, ini kan misalnya sudah teman-teman rubah ya, kelasnya sudah dinaikkan, sudah dimasukkan input yang baru. Nah, terjadinya merah itu di mana? Jadi ini teman-teman, teman-teman harus pastikan semua siswa per masing-masing ini ya, kita cek satu-satu. Kita tekan aksi, kemudian kita pilih aktivitas pendidikan. Nah, jadi itu pastikan betul-betul setiap siswa atau santri kita itu di semester ini sudah diupdate. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, jadi misalnya kita cek terbawah. Pastikan di tahun pendataan sudah muncul tahun ajaran terbaru. Di sini ada 2022-2023 karena ini siswa baru ya. Karena di sini siswa baru masih kelas 1, jadi di sini muncul tahun pendataannya adalah tahun terbaru. Jadi misalnya kelas atas, kelas 2, kelas 3 yang sudah di atasnya, di sini muncul 2. Jadi tahun sebelumnya yang semester genap dan yang terbaru. Kalau ini tidak dibuat teman-teman, tidak muncul ganjil, teman-teman buat dulu. Caranya bagaimana? Klik tambah aktivitas, kemudian pastikan muncul di sini tahun ajaran terbaru ya. Kemudian kita pilih nama rombelnya. Misalnya kalau kelas 1 baru ya kita pilih kelas 1. Hal masuknya disesuaikan, biasanya ini update-nya adalah tanggal di mana dia di-input. Karena sekarang tanggal 10 Oktober, munculnya 10 Oktober. Tapi harusnya tahun ajaran baru itu kan munculnya di bulan Juli ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan saja. Di sini dirubah tanggal masuk siswa tersebut. Kemudian status santrinya, kalau memang siswa baru, pilih siswa baru. Kalau memang siswa dari angkatan sebelumnya, pilih dari naik.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Di situ ada beberapa pilihan nih. Ini gangguan sinyalnya tidak muncul. Kemudian kalau sudah dipilih apa namanya jenjangnya yang sudah dipilih jenjang mana, kena ini ya. Misalnya ini karena santri baru, siswa baru. Nah, pilih baru kemudian disimpan. Jadi seperti itu teman-teman. Harus dipastikan semua siswa tidak ada yang ketinggalan. Jadi kalau ada satu saja santri yang lupa diupdate, nah sampai muncul sukses ini ya. Kalau lupa diupdate teman-teman, maka pasti muncul merah ketika di BAP-nya. Nah, seperti itu. Jangan lupa semuanya santri kita cek satu persatu. Kemudian, kalau sudah selesai, baru kita ke BAP lembaga. Ini cara membuat valid itu sebenarnya karena ini yang mendeteksi server ya teman-teman. Jadi kalau masih ada kendala tidak bisa, berarti itu masih ada salah satu siswa atau santri kita yang lupa kita update. Nah, setelah kita update maka muncul di sini akan berwarna data santri siswa berwarna hijau. Nah, kembali lagi ke permasalahan yang kedua. Nah, bagaimana cara mengatasi izin operasional? Ini sebenarnya jauh lebih mudah, teman-teman, karena di sini hanya satu kali saja. Nah, bagaimana kalau kebetulan di sini sudah berwarna hijau semua ya, teman-teman? Awalnya memang merah. Nah, caranya bagaimana? Cukup simpel, teman-teman. Teman-teman cek di sini di kelembagaan ya. Klik dulu sampai muncul izin operasional. Nah, ini diklik. Tunggu sampai muncul informasi yang hubungannya tentang izin operasional, teman-teman. Nah, di sini ada muncul tahun ajaran yang genap kemarin, semester genap tahun kemarin sama yang terbaru. Nah, yang terbaru inilah yang perlu kita perbarui. Jadi kita klik aksi dan pilih ubah data. Di situ tunggu ya sampai muncul informasi yang kaitannya dengan izin operasional. Biasanya teman-teman di sini hanya membutuhkan satu. Nah, di sini nanti ada kolom yang teman-teman perlu masukkan. Di sana hanya meminta untuk dimasukkan nomor ijobnya atau izin operasionalnya. Karena kebetulan punya saya kemarin sudah diisi, maka di sini munculnya lengkap. Jadi kemarin ketika belum lengkap itu teman-teman, masih berwarna merah, pertama kali saya buka itu nomor ijobnya ini masih kosong. Jadi, nah nih, 3309 ini kemudian saya input. Nomor ijob ini dapat dari mana? Ya kita lihat di izin operasional kita itu ada di pojok kanan atas 4 digit itu. Di situ ada 4 digit, kemudian itu yang dimasukkan. Nanti saya munculkan ya, contohnya akan saya munculkan di layar, di ijob itu bagian mana. Jadi itu teman-teman, jadi sudah saya jawab. Nah, pertanyaan ketiga yang banyak muncul, Ustadz gimana sih di video saya sebelumnya ya ada yang nanya bagaimana cara menghapus akun siswa yang ganda. Jadi kasusnya seperti ini teman-teman. Ini juga pernah saya alami ketika saya ngisi di emisnya Madrasah Diniyah. Jadi di sini teman-teman, ketika waktu saya input data, itu kan kadang jaringan tidak stabil atau mungkin server lagi banyak yang pakai, itu kan memang muternya lama. Waktu saya masukkan tambah baru siswa itu, ketika waktu saya save itu muternya lama. Saya pikir oh ini apa gagal atau gimana, saya save ulang. Akhirnya ketika kejadian seperti itu, di sini muncul akunnya ganda teman-teman. Ngeceknya sama, namanya sama, NISN-nya sama, semuanya sama. Itu tandanya berarti akun ganda. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu gimana? Kalau sudah terlanjur seperti itu, kita pilih salah satu yang ingin kita hapus. Misalnya 2 nama ini sama. Kita pilih di aksi. Nah, kemudian kita pilih aktivitas pendidikan. Sebagai informasi, kalau dulu di awal waktu semester genap kemarin, ketika muncul ganda itu di sini ada akun hapus data teman-teman. Sama kayak ketika pilih di guru ya, di akun di Ustadz itu, di sini ada pilihan ketiga, ada hapus. Nah, sekarang tuh udah nggak ada teman-teman, aktivitas pendidikan dan ubah data. Ketika ganda, maka yang harus kita lakukan di aktivitas pendidikan. Kita klik.
Siswa yang ingin kita hapus datanya, kita pilih seperti yang saya contohkan tadi, jadi pilih aktivitas pendidikan. Kemudian setelah muncul, caranya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Bagaimana untuk siswa yang muncul agenda ya. Jadi caranya sama. Setelah muncul seperti ini, siswa yang akan kita hapus, yang pertama kelasnya kita rubah dulu menjadi kelas tidak ada kelas, gitu ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih yang drop out. Nah, nih teman-teman, ada pilihan drop out. Nah, setelah dipilih drop out, maka kita pilih simpan. Jadi begitu teman-teman. Nah, jadi kalau mau menghapus nama siswa yang ganda, seperti itu caranya. Nah, setelah seperti itu bisa dicek, kemudian bisa cek di kesiswaan tadi. Nah, di data siswa ini bisa dicek kembali nama yang tadi ganda akan terhapus atau tidak muncul, hanya muncul satu saja. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini akan muncul satu. Itu kalau muncul akun ganda. Nah, bagaimana kalau ada lagi bertanya seperti ini, bagaimana kalau siswa terlanjur di drop out, kemudian ternyata ini benar, siswanya belum masuk, tapi tadi terlanjur. Kalau menurut saya seperti itu terjadi, yang pertama, kita memang harus hati-hati ya input data, jangan sampai terjadi seperti itu, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan. Nah, seperti itu nanti akan membahayakan data kita sendiri. Tapi andai kata sudah terlanjur, sepertinya itu masalahnya mudah. Kita tinggal masukkan aja kembali. Jadi, kita masukkan di tambah baru. Nah, kita masukkan data kembali yang tadi di drop out dengan data yang sama. Di situ kan akan terdeteksi ada tahun masuknya, semesternya berapa, nanti siswa ini masuk siswa baru atau enggak. Kita isi seperti kita memasukkan data baru saja. Dan itu harusnya sih normal-normal saja akan terinput kembali. Namun sekali lagi kita harus hati-hati ya untuk masalah data ini, jangan terlanjur men-drop out nanti dimasukkan lagi karena server yang baca nanti bisa kacau seperti itu. Baik teman-teman, itu informasi dulu ya yang berkaitan dengan update EMIS terbaru tentang permasalahan-permasalahan yang muncul. Nanti insya Allah akan saya update kembali video terbaru. So, jangan lupa stay tune di channel saya dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat agar teman-teman di luar sana yang mungkin kesulitan bisa terbantu dengan video ini. Dan dukung kami di sini untuk channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe. Saya mohon undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.